Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Satria Akbar Bakhtiar SHMH. Saya sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Kupang. Saya mengampu mata kuliah Legal Drafting. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya pada komponen pengajaran untuk mata kuliah Legal Drafting. Sebagai bagian dari sertifikasi dosen yang merupakan pengakuan kompetensi profesional dengan peran penting peningkatan kualitas pendidikan tinggi dalam bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya Legal Drafting yang merupakan mata kuliah inti dan wajib dengan beban kredit 3 SKS pada semester 5. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini dirancang secara khusus agar setiap peserta didik selain mengerti dan memahami teori-teori dasar tentang ilmu perundang-undangan juga mampu dan terampil dalam merancang perundang-undangan. Dengan berbekal penguasaan materi kuliah ini, maka bagi mereka yang berminat dalam profesi sebagai perancang perundang-undangan dapat memudahkan dalam menekuni profesi tersebut, yang dari tahun ke tahun terus meningkat kebutuhan akan tenaga profesional di bidang ini. Mata kuliah ini disampaikan dalam rangka melatih mahasiswa-mahasiswi agar terampil untuk merumuskan suatu dokumen hukum yang meliputi perancangan perundang-undangan atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disingkat dengan Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, keputusan desa, serta peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara lainnya seperti peraturan tata tertib DPR, peraturan Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Di samping itu, disampaikan keterampilan dalam membuat naskah akademik, peraturan perundangan, keterampilan membuat peraturan perusahaan, dan keterampilan membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga suatu organisasi. Dan untuk mata kuliah Legal Drafting, submateri yang akan dipelajari yaitu terkait dengan pengantar legal drafting, pengertian dan hierarki peraturan perundangan, proses pembentukan peraturan perundangan, naskah akademik, urgensi, fungsi dan sistematika, penyusunan materi bab 1 dan bab 2 naskah akademik, penyusunan bab 3 dan bab 4 naskah akademik, penyusunan bab 5 dan bab 6 naskah akademik, kerangka peraturan perundang-undangan, judul dan pembukaan, konsideran, batang tubuh 1, batang tubuh 2, penormaan peraturan perundangan, ketentuan pidana, ketentuan administratif, ketentuan peralihan, penutup, serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur, dan disiplin dalam mengerjakan tugas dan ketentuan yang diberikan dalam bidang keahlian penyusunan peraturan perundang-undangan. Mahasiswa mampu menyusun hasil kajiannya atas permasalahan regulasi yang terjadi di Indonesia dan menuangkannya dalam bentuk kertas kerja dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Mahasiswa mampu menyelesaikan kasus permasalahan konkret yang terjadi di dalam pergaulan hukum di masyarakat dengan cara membentuk sebuah naskah akademik dan sebuah draft rancangan undang-undang khususnya di dalam aktivitas, bisnis, dan investasi. Mahasiswa mampu merancang dan membuat produk, dokumen, surat antara lain berupa naskah akademik, rancangan undang-undang, dan draft rancangan undang-undang. Mahasiswa mampu memberikan opini hukum dan nasihat hukum atas permasalahan hukum berdasarkan asas, prinsip, teori, doktrin, kebiasaan, dan aturan hukum yang berlaku.
Mahasiswa mampu menguasai asas, prinsip, teori hukum, dan penerapannya untuk memecahkan masalah hukum di masyarakat. Mahasiswa mampu menguasai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Mahasiswa mampu menguasai peraturan hukum yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mahasiswa mampu menguasai asas, prinsip, teori, doktrin, kebiasaan, dan aturan hukum yang berlaku dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun CPMK dalam materi ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep, teori, dan aturan hukum dalam menyusun sebuah naskah akademik dan draft rancangan undang-undang. Mahasiswa mampu menganalisis pasal-pasal yang perlu dimasukkan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam pergaulan hukum di masyarakat. Selanjutnya, pada proses pembelajaran, setiap sebelum perkuliahan dimulai, saya selalu memberikan materi pembelajaran yang didistribusikan melalui Google Classroom. Diharapkan mahasiswa sudah membaca sehingga memberi gambaran materi apa yang akan dibahas pada perkuliahan tersebut. Pada saat perkuliahan di kelas, saya masih menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan materi pembelajaran legal drafting. Pada bagian aspek asesmen yang saya terapkan yaitu berupa ujian dan penilaian dengan komponen penilaian sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran dengan bobot nilai 30%, tugas kelompok dan studi kasus 10%, keaktifan di kelas 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Dan indeks penilaian akhir ada predikat dengan indeks A, B, C, D, dan E. Demikianlah penerapan konsep di dalam mata kuliah legal drafting yang saya ampuh. Aspek-aspek tersebut saya integrasikan guna menciptakan pembelajaran yang inovatif dan efektif bagi mahasiswa. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pembelajaran tatap muka di kelas dalam bentuk micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik sekalian, sebagaimana materi kita hari ini terkait dengan asas-asas perundang-undangan ya dalam mata kuliah legal drafting. Sebelum saya memulai perkuliahan, terlebih dahulu saya ingin absen terlebih dahulu ya. Ahmad Fikri, Hadir Pak. Devi S. Tamanok, Hadir Pak. Effendi Aziz Mali, Hadir Pak. Florisiana Nesi, Hadir Pak. Ferdinandes Bana, Hadir Pak. Intan Permaisuri, Irma R. Netaboho, Hadir Pak. Kristanto Talo, Hadir Pak. Kevin, Hadir Pak. Ledianto Asmani, Hadir Pak. Dino, Hadir Pak. Melkianus Bulu, Hadir Pak. Miki Maubanu, Hadir. Oscar Holo, Priska S. Padoli, Paskaus Sandi, Hadir Pak. Putri Fatima, Riki Nurak, Hadir Pak. Fiani Nahak, Hadir Pak. Winarni, Hadir Pak. Yenoria P. Balok. Hadir Pak. Ya saya, Hadir Pak. asas ini menjelaskan terkait dengan peraturan yang lebih tinggi menyampingkan yang ya. Jadi kenapa asas ini menjadi penting dalam nanti adik-adik sekalian bila mana menjadi seorang legal drafter ya, maka harus dipahami. Di sini saya memberikan satu contoh ya terkait dengan peraturan daerah yang mana tidak boleh bertentangan dengan undang-undang
Dasar 1945 ya. Kemudian ada terkait dengan penanganan sampah yang mana di tahun 2003 saya pernah membuat jurnal terkait dengan penanganan sampah ya, di mana Perda Kupang nomor 4 tahun 2011 membahas terkait dengan pengelolaan sampah, di mana payung hukumnya atau dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang nomor 18 tahun 2008. Kemudian terkait dengan yang disampaikan tadi bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka inilah hierarki peraturan perundangan ya. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua apa? Baik. Yang ketiga ya, jadi undang-undang dan peraturan pengganti undang-undang ya. Kemudian yang keempat peraturan pemerintah ya. Kemudian yang kelima peraturan presiden. Kemudian yang terakhir peraturan daerah, provinsi dan kota ya. Kemudian kita masuk ke slide yang berikutnya. Ini contoh juga terkait dalam putusan Mahkamah Agung membatalkan sejumlah pasal dalam peraturan daerah Perda Kabupaten Kepulauan Riau ya. Jadi di dalam Perda tersebut, di mana bukti nyata bahwa asas lex superior derogat legi inferiori diterapkan dalam praktik peradilan Indonesia untuk menjaga supremasi hukum yang lebih tinggi ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Baik. Kita masuk ke slide berikutnya. Ada asas yang namanya asas lex specialis derogat legi generali. Artinya yang khusus menyampingkan yang umum ya. Kita ketahui bersama, sambil contoh, ada Undang-Undang 31 tahun 1999 Junto 20 tahun 2001 terkait dengan tindak pidana korupsi, yang sebagaimana ada juga terkait undang-undang mengatur terkait dengan korupsi di dalam KUH pidana. Kira-kira kita pakai yang mana itu terkait undang-undang tersebut itu? Ada undang-undang khusus, kemudian ada undang-undang yang umum. Kira-kira kalau saudara ditunjuk sebagai legal drafter ya, kira-kira membuat suatu kebijakan antara khusus dan umum, saudara pakai yang mana tuh? Khusus ya. Baik. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Baik. Yang berikut, asas yang terakhir ialah asas yang namanya asas posteriori derogat legi priori ya. Yang mana aturan yang baru menyampingkan yang lama ya. Apa contohnya ya? Misalnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menggantikan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 dalam pengaturan tindak pidana anak. Baik, jadi dari ketiga asas tersebut, setelah kita mempelajari asas tersebut, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya. Silakan. Baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, langsung saja pada pertanyaannya terkait ketiga asas hukum yang kemudian dibahas. Pertanyaan saya, apakah ketiga asas ini sudah diatur di dalam undang-undang atau belum? Baik, dari pertanyaan teman kita tadi, apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi? Dari saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mengenai dengan ketiga asas tersebut, kalau menurut saya, asas tersebut sudah berada dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas-asas legal drafting yang baik dan benar telah tertuang dalam undang-undang di Indonesia, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien. Demikian dari saya. Kita beri aplaus dulu untuk teman kita yang sudah menjawab ya. Jadi saya lengkapi jawaban daripada Yesaya tadi ya, bahwasanya undang-undang yang mengatur terkait dengan asas tersebut itu diatur di dalam pasal 7 ya, pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 ya. Baik, karena tadi kita sudah membahas terkait dengan 3 asas, yang mana asas lex superior derogat legi inferiori, kemudian ada yang namanya asas lex specialis derogat legi generali, kemudian yang terakhir asas lex posterior derogat legi priori ya. Maka kesimpulannya adalah seorang legal drafter ya harus memahami ketiga asas tersebut, karena nantinya kalian selesai di sini dan mendapatkan gelar sarjana hukum ya, terkhusus ya, seorang penentu kebijakan harus memahami yang namanya 3 asas tersebut ya. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.